Apakah hasilnya? Langsung 11.000, loncat lagi. Jadi dengan kabel 10 ribuan ini, kalau gua lihat, Sapsitaku Channel, solusi murah tapi tetap lumrah. Oke, halo semua, jumpa lagi dengan Sapsitaku Channel. Channel yang menyajikan berbagai solusi murah tapi tetap lumrah. Oke, ini bukan rambut baru gua ya, tapi ini adalah kabel. Jadi di video kali ini gua akan menguji 3 jenis kabel, yang mana kabel harga murah 10.000 versus kabel harga aftermarket yang lumayan 50 ribuan. Satu lagi versus yang ori. Jadi gua kesel banget karena kabel seringkali dipinjam sama temen atau rusak. Di sini susah banget nyari kabel yang ori bener-bener bagus seperti apa. Nah, setelah gua melakukan komparasi, gua jadi tahu yang beredar di pasaran di online shop kualitasnya seperti apa. Jadi langsung saja, untuk teman-teman yang mencari kabel aftermarket kualitas seperti apa, kisaran harganya berapa, langsung aja lihat perbedaannya. Check it out. Oke, di sini ada satu kabel yang bermerek, gua lupa mereknya apa, yang pasti harganya ini murah, hanya 10 ribuan. Kalian pasti sering lihat lah di online shop. Lalu yang kedua, kabel harga 50 ribuan. Di sini sih udah ada tulisan 66 watt. Di sini kelihatan apa enggak? Nah, 66 watt, bermerek Tuti. Mas Tuti, bukan Mas Tuti ya, dan juga bukan Bu Tuti. Di sini merek Tuti ini kalau gua lihat dari brandnya sih cukup mantap. Nah, di sini satu lagi yang buluk ini, yaitu original dari Xiaomi. Gua akan bandingin 3 kabel ini. Apakah menyerupai dari yang ori ini atau enggak? Lalu di sini gua akan gunakan alat pengukur amperemeternya menggunakan aplikasi charge meter. Jadi di situ bisa ketahuan berapa ampere yang masuk. Jadi lebih faktual. Oke, kita coba ya. Check it out. Untuk handphone yang gua pakai yaitu handphone dari Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Di sini gua memakai kepala charger yang original 67 watt. Nah, kelihatan ya. Oke. Di sini gua akan sama-sama colokan menggunakan kepala yang sama terhadap handphone yang sama. Kita lihat hasilnya ya. Oke, kita tes dari yang harga termurah dulu. Oke. Nah, ini kisaran harga 10.000 atau bahkan ada yang lebih murah lagi. Kalian bisa cek di online shop. Tapi kita lihat hasilnya kayak gimana. Sebelum kalian beli, kalian wajib tonton dulu video ini. Oke, kita rekam layar dulu. Set. Oke, kita mulai pengujiannya. Set. Menggunakan kabel 10.000. Mulai. Di sini kita bisa dilihat kabel 10.000 kepala 67 watt tidak muncul sama sekali
tulisan quick charging, isi daya cepat atau Mi Turbo Charge. Lalu di sini bisa dilihat tuh 15 mAh, lalu 0, 36, 51. Ini dia masih belum stabil ya. Pengisian 2% per jam. Jadi ini sangat tidak stabil. Kita coba sekitar 1 menit. Apakah hasilnya? Langsung 11.000, loncat lagi. Jadi dengan kabel 10 ribuan ini, kalau gue lihat, ini dia nggak stabil. Tuh lihat 258, 156, 134. Dia loncat-loncat gitu loh, fluktuatif. Dan di sini estimasinya itu bisa 7 jam. Dan pengisiannya itu 4% per hour. Oke, kurang lebih yang 10.000 kayak gini ya hasilnya ya. Harga hasilnya tidak stabil gitu pengisiannya. Oke, kita ganti ke yang merek Tuti. Kepada yang namanya Tuti, jangan kesinggung ya. Oke, di sini gue coba yang namanya kabel dari Tuti. Kalau dilihat dari build quality-nya mantap sih Tuti ini. Kayak apa ya? Kokoh gitu loh. Di sininya 66 watt, tapi kita lihat performanya. Dengan menggunakan 67 watt charger dari Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Mulai. Sudah terhubung 65%. Lalu muncul isi daya cepat. Wah, hasilnya 2.900, 3.000, dan stabil ya. Stabil. Harganya sekitar 50.000. Harganya masih oke lah menurut gue ya. Tapi gue yang ori, gue cek sih udah susah nyarinya yang tipe USB-A to USB-C. Nah, ini bisa dilihat ampere yang masuk bisa 3000 mAh. Tapi dia stabil dan pengisiannya jauh ya. Yang tadi itu hanya 8% per jam, 4% per jam, ini 79. Jadi 5 kali lipatnya, tapi lebih worth it lah. Tapi apakah brand aftermarket ini bisa menyamai yang original? Sekarang kita tes yang original. Berapa ampere yang menggunakan original? Oke. Sekarang kita coba yang original. Bu Tuti, permisi ya, Anda kita ganti dulu sebentar. Oke, sekarang kita pakai yang original. Otomatis kalau yang original udah pasti harusnya bisa Mi Turbo Charge ya. Isi daya cepat, Mi Turbo Charge, komanya jalan. Udah pastilah kalau ori mah pasti gini ya. Lalu angkanya kita lihat 1700, 2000, masih bergerak terus, 2600, 2900, 3000, 3200, 3300. Naik terus, naik terus. Kelihatan nggak? Naik terus angkanya ini. Sampai 4000. Tadi yang Tuti sekitar 3000-an ya. Stabil di 3000-an. Ini 4400, 4500, 4500 dengan pengisian bisa 118%. Kok juga gak ngerti kalau 118% ini berarti di bawah 1 jam, hanya di 16 menit
dengan posisi sekarang di 70% itu hanya terisi 16 menit full. Jadi range-nya di kisaran, nah sekarang ini agak turun ya, tapi range-nya tadi mencapai di 4.500. Oke, jadi memang kalau yang ori ini sekitar dari 3.500 sampai 4.500 range-nya. Tapi yang tuti juga lumayan worth it juga sih, stabil di 3.000. Oke. Kita kesimpulan. Oke, jadi setelah kita bandingkan, tentu juaranya adalah ori lah. Yang ori mampir aku atau ori nggak juara. Oke, tapi kalau kalian budgetnya terbatas atau udah mulai kesulitan mencari ori, memang bener harga nggak ngebohong. Better kalian beli yang aftermarket sekitar kisaran 50.000. Di sini ada banyak merek ya. Ada Bases, lalu ada Vention, ada banyak. Gua rasa performanya mirip-mirip, tapi gua belum bandingin secara langsung. Tapi gua nyoba beli yang tuti. Nah, bagi teman-teman yang beli dengan harga 10 ribuan, walaupun kelihatannya ini keren ya, ininya besi, lalu yang ini juga bisa, nah ininya bisa muter-muter kayak gini, tapi kayak gitulah hasilnya. Menurut gue sih mendingan lu modal dikit dapat yang kayak gini lah, minimum yang kayak tuti ini, kalau lu susah dapat yang ori. Oke. Jadi begitu saja sharing kali ini. Semoga video ini membantu buat teman-teman yang mempunyai masalah serupa. Jangan lupa klik like, subscribe, dan pencet tanda loncengnya agar kalian tetap mendukung Chef Tako tidak punah di dunia per-YouTuber ini. Bye-bye. Assalamualaikum. Alah, ngorong dulu ah.